Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan teori pembentukan bumi dari para ahli tentang pembentukan bumi. Yang pertama, teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Descartes. Ia menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengkerut, yang disebabkan oleh terjadinya proses pendinginan, sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Teori kontraksi didukung pula oleh James Dana dan Elie de Bauman. Mereka berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan di bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut, membentuk pegunungan dan lembah. Yang kedua, teori Laurasia Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Zess dalam bukunya The Face of the Earth dan Frank B. Taylor. Ia mengatakan bahwa pada awalnya terdapat dua benua yang berlokasi di daerah kutub. Benua tersebut disebut Laurasia dan Gondwana. Kedua benua tersebut bergerak ke arah ekuator secara perlahan-lahan dan terpecah-pecah membentuk benua seperti sekarang. Yang tergabung dalam benua Laurasia yaitu Amerika Utara dan Eropa. Dan dalam benua Gondwana yang tergabung yaitu Amerika Selatan, Antartika, Afrika, India, dan Australia. Yang ketiga, teori pergeseran benua. Teori ini dikemukakan oleh Albert Wegener dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans. Ia menyatakan bahwa pada awalnya hanya ada satu benua, yaitu Pangea. Benua tersebut kemudian terpecah-pecah dan terus bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung oleh bukti-bukti berupa kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur, serta adanya kesamaan batuan dan fosil di kedua daerah tersebut. Yang keempat, teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Aldous Holmes dan Harry Hayes, dikembangkan lagi oleh Robert Gies, yang menyatakan bagian dalam bumi yang berkeadaan panas dan berpijar terjadi arus konveksi yang membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi. Lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi baru yang menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Bukti dari kebenaran teori konveksi adalah terdapatnya mid oceanic atau punggung tengah samudra seperti mid Atlantic Ridge. Yang kelima, teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Rosa Wilson. Berdasarkan teori lempeng tektonik, kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang berwujud cair dan kental. Berdasarkan arah geraknya, lempeng-lempeng tektonik dibedakan menjadi konvergensi, yaitu gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng tektonik dapat berupa tumbukan antara lempeng benua dan lempeng benua, atau antara lempeng benua dan lempeng samudra. Tempat terjadinya tumbukan antara lempeng benua dan benua disebut zona konvergen.
Yang kedua, divergensi, yaitu gerakan saling menjauh antara lempeng tektonik. Contohnya, gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dan Amerika bagian selatan, yang dulunya adalah benua gondwana. Yang ketiga, transform, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Contohnya, gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara, yang mengakibatkan terbentuknya sesar dan Andean. Saat ini terdapat 9 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Amerika, lempeng Karibia, lempeng Nazca, lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Arab, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia Australia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan.